Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang negara di Kamboja. Selanjutnya, keadaan negara Kamboja. Kamboja memiliki potensi sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu pada bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan negara Kamboja ini pun cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa safir dan rubi. Di sini juga ada suku, agama, jumlah penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Suku dan agama di Kamboja. Suku di Kamboja, suku bangsa Khmer, nama lain suku bangsa Kamboja. Agama di Kamboja ada Islam dan Buddha. Jumlah penduduk di Kamboja, kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, yaitu sekitar 16,72% jumlah penduduk Kamboja. Pertumbuhan penduduk Kamboja. Di negara Kamboja, pertumbuhan penduduknya mencapai setiap tahunnya 1,4%. Mata pencarian utama penduduk Kamboja adalah di bidang pertanian. Daerah pertanian yang terdapat di sepanjang sungai Mekong dan sekitar danau Tonle Sap. Padi termasuk hasil pertanian Kamboja yang besar. Di samping tanaman padi, Kamboja juga menghasilkan karet dalam jumlah yang sangat besar. Pendapatan masyarakat Kamboja. Pendapatan rumah tangga per kapita Kamboja dilaporkan sebesar 1.539.707 USD pada 2020. Skor ini naik dibanding sebelumnya, yakni 1.376.409 USD untuk 2027. Data pendapatan rumah tangga per kapita Kamboja diperbarui tahunan dengan rata-rata 920.988 USD dari 2019 sampai 2020 dengan 10 organisasi. Di sini juga ada interaksi Kamboja dengan Indonesia loh teman-teman. Yang pertama ada ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kedua menggarisbawahi pertumbuhan nilai perdagangan bilateral yang positif antara kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia Kamboja tercatat sebesar 492.075 juta dolar AS pada periode Januari-November 2017. Nominal tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 400 juta dolar. Yang kedua ada sosial budaya. Indonesia punya banyak kesamaan budaya dengan Kamboja, seperti peninggalan sejarah yang mirip-mirip, yakni keberadaan Borobudur dan Angkor Wat dan adanya masyarakat Buddha di masing-masing negara. Angkor Wat itu dibangun awalnya pada masa Hindu, lalu terjadi pergantian dinasti, lalu diubah menjadi Candi Buddha. Kata Duta Besar RI untuk Kamboja, Sudirman Haseng. Yang ketiga ada pendidikan. Meningkatkan pertukaran siswa dan guru demi mewujudkan sistem dan kualitas. Implementasi kurikulum sekolah kejuruan di Indonesia maupun di Kamboja yang lebih baik. Pendidikan kejuruan dapat memainkan peran besar untuk mendukung industrialisasi dan pertumbuhan. Semakin banyak lulusan sekolah kejuruan yang kompeten, semakin cepat suatu negara dapat mengembangkan sektor manufakturnya, mengatasi pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Yang terakhir ada politik. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah dijalani sejak tahun 1957. Kedua negara mendatangani
Perjanjian Persahabatan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1959. Sementara itu, kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja telah diiritasi sejak tahun 1970-an dan telah secara sangat signifikan